Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, hari ini itu pada Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 bertepatan dengan 11 Muharram, bertepatan dengan 11 Ramadan 1445 Hijriah. Perlu kita ketahui yang bahwa 11 Ramadan merupakan sebuah hari yang sangat istimewa dalam penanggalan sirah nabawiyah, di mana pada 11 Ramadan inilah baginda Rasulullah SAW mengalami sebuah peristiwa besar di dalam kehidupan beliau, yaitu istri cintanya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tahun ke-10 daripada kenabian Rasulullah SAW, ataupun tepat 3 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Siti Khadijah merupakan istrinya Rasulullah SAW, bukan istri yang pertama yang beliau mendampingi Rasulullah sejak Rasulullah belum menerima perintah sebagai Nabi dan Rasul. Siti Khadijah merupakan orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan beriman terhadap kenabian Rasulullah SAW. Beliau merupakan orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Siti Khadijah radhiyallahu anha beliau wafat pada hari yang ke-11 daripada bulan Ramadan tahun ke-10 daripada kenabian baginda Rasulullah SAW, 3 tahun sebelum baginda Rasulullah melakukan hijrah ke kota Madinah, di mana Ummul Mukminin Khadijah beliau wafat di usia 65 tahun. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada beliau, di mana diceritakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ya Nabi Allah Muhammad, ya Habib Allah, Khadijah akan datang membawa engkau makanan. Jika dia datang kepadamu, maka ucapkanlah salam dari Allah Subhanahu wa taala dan salamku untuknya." Itulah penggalan kisah yang menceritakan bagaimana mulianya seorang hamba Allah, seorang Ummul Mukminin, yang mana Allah sendiri dan malaikatnya Allah, itu malaikat Jibril, sampai mengirimkan salamnya spesial untuk Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Setelah Nabi menyampaikan salam Allah dan malaikat Jibril, maka Khadijah membalas salam tersebut. Hal ini termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu agung seorang perempuan yang dipilih oleh Allah Ta'ala, perempuan yang sangat luar biasa. Di antaranya, selain daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, ada juga perempuan-perempuan yang lain yang memiliki keistimewaan yang Allah pilih. Di antaranya adalah Sayyidah Maryam binti Imran, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW, dan juga Sayyidah Asiyah binti Muzahib. Hal ini dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, pemuka wanita ahli surga itu ada 4 wanita istimewa yang akan menjadi pemimpinnya wanita-wanita surga. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Kelebihan mereka itu sangat amat luar biasa, di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Jibril telah memberikan kabar gembira kepada Sayyidatina Khadijah akan kepemilikannya terhadap sebuah istana dalam surga yang dipenuhi dengan perhiasan yang akan menjadi kekal abadi beliau di dalam surga tersebut. Keistimewaan lain diceritakan yang bahwa
kiprah Sayyidatina Khadijah alaihissalam, Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, bahwa beliau telah menyertai Rasulullah SAW dalam berbagai keadaan suka, bahkan lebih banyak dalam duka. Beliau itu kadang-kala harus keluar bersama Rasulullah, berlari bersama Rasulullah, bersembunyi bersama Rasulullah daripada musuh-musuhnya Rasulullah SAW. Beliau terkenal sebagai seorang wanita kaya, sebagai wanita yang penuh kemewahan harta. Beliau meninggalkan kehidupan mewahnya, beliau meninggalkan segala kesenangan dunianya, beliau hidup dalam mara bahaya yang tentunya adalah demi menjaga dan membersamai baginda Rasulullah SAW. Dikisahkan yang bahwa hampir setengah harta yang tersebar di kota Mekah di kala itu adalah miliknya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi harta tersebutlah yang rela beliau tinggalkan keinginan pribadinya, tapi semua beliau infakkan, yaitu dalam berjihad bersama Rasulullah SAW. Bahkan mengenai sosok Sayyidatina Khadijah, Nabiullah Muhammad SAW sangat sering beliau menceritakan tentang kelebihannya Sayyidatina Khadijah. Bahkan setelah Sayyidatina Khadijah wafat, beliau itu masih sering menyebutkan tentang kelebihan Sayyidatina Khadijah di hadapan para sahabat. Karena tentunya hal ini dilatar belakangi adalah di saat semua orang lain masih terselimuti dengan awan kekafiran, terselimuti dengan saljunya kekufuran. Tapi saat itulah Sayyidatina Khadijah, beliau telah beriman dengan Rasulullah SAW. Beliau di saat orang lain mendustakan Rasul, tapi beliau telah mengimani Rasul. Di saat orang lain meninggalkan Rasul, tapi beliau terus mendampingi Rasul. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an rela mengorbankan segalanya, jiwanya, ruhnya beliau serahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam sirah Nabawiyah disebutkan, suatu hari ketika Rasulullah pulang dalam berdakwah, beliau masuk ke rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri depan. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah meminta agar Khadijah tetap. Khadijah pelan-pelan. Saat itu Khadijah sedang menyusui bayinya itu Fatimah. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tetapi darahlah yang masuk ke mulut Fatimah radhiyallahu anha. Sebegitu perjuangan jihad harta yang telah diberikan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dikala itulah baginda Rasulullah SAW mengambil Fatimah dari gendongan istrinya Khadijah, lalu diletakkan Rasulullah yang lelah selesai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia, lalu berpaling bangkuan Khadijah. Rasulullah pun tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan, dengan penuh rasa kasih sayang. Tak terasa air mata Khadijah pun menetes di pipi Rasulullah. Beliau pun berkata, "Wahai Khadijah, apakah engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku?" Itulah kata-kata yang ditanyakan oleh Rasulullah ketika beliau terjaga karena rembesan air mata Khadijah yang kena di mukanya Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan, "Dahulu engkau merupakan wanita bangsawan, engkau wanita mulia, engkau hartawan. Namun hari ini, wahai istriku Khadijah, engkau telah dihina orang, engkau jauh daripada harta. Semua orang menjauhi dirimu, seluruh hartamu telah habis. Apakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan diriku?" Kemudian Rasulullah melihat bagaimana istrinya benar-benar menangis. "Wahai suamiku," Khadijah menjawab, "Wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan." Itulah jawab daripada Sayyidatina Khadijah. Khadijah berkata lagi,
Dahulu aku memiliki kemuliaan. Dahulu kemuliaan dan harta yang kumiliki, tapi aku tidak menyesal ya Rasulullah, karena harta itu aku serahkan, kemudian itu aku persembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan, tapi kebangsawananku ini telah kuperserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Aku dulu memiliki harta, tapi hartaku telah kuserahkan untuk Allah dan Rasulnya, wahai Rasulullah. Sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini, wahai Rasulullah. Jika nantinya aku mati sedangkan perjuangan belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, seandainya engkau harus menyeberangi sungai dan engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan ya Rasulullah, maka galilah lubang kuburku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku ya Rasulullah, sambungkan ia, jadikan ia sebagai jembatan untuk bisa kau menyeberangi dalam menyukseskan dakwahmu ya Rasulullah. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang benar, ajak mereka kepada Islam ya Rasulullah. Maka tentunya wahai saudaraku yang muslim, perjuangannya Sayyidatina Khadijah tidak hanya beliau ingat rela dalam mempersembahkan harta jiwa raganya ketika beliau hidup, bahkan tulang belulangnya yang sudah hilang dari dagingnya ketika beliau mati pun, ketika beliau wafat pun rela beliau sumbangkan sebagai bahagian untuk dakwahnya Rasulullah. Maka tentunya wahai saudaraku yang muslim sekalian, hari ini yaitu tepat 11 Ramadan, kita berada di dalam momentum memperingati haulnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Maka tentunya sering-seringlah kita mengulang membaca cerita-cerita kemuliaan Sayyidah Khadijah. Tentunya bagaimana perjuangan yang telah diberikannya untuk agama ini, untuk Allah, untuk Rasulullah. Semoga tentunya dengan keberkahan kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini, Allah tunaikan hajat kita di dunia dan akhirat dengan keberkahan Rasulullah, dengan keberkahan Sayyidah Khadijah, dan dengan keberkahan orang-orang yang saleh dan sekalian. Mudah-mudahan Allah tunaikan segala hajat kita. Sampai di sinilah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.